Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu alam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah. Ahibati fillah. Ada satu masalah yang perlu diingatkan, masalah malam nisfu Sya'ban. Kalau tadi kita menyebutkan hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jal memandang kepada hamba-hambanya, lalu mengampuni buat orang-orang yang beriman untuk seluruh umat manusia kecuali 2 orang, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang menyimpan dendam. Itu orang tidak diampuni. Akan tetapi tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Nggak ada. Tapi Ustaz, kita biasanya ada perayaan nisfu Sya'ban. Ya kita lihatlah. Rasulullah SAW itu selama 10 tahun di kota Madinah. Beliau tidak pernah merayakan malam nisfu Sya'ban. Tidak dengan kembang api, tidak dengan obor, atau tidak dengan acara-acara lain. Ya biasa aja. Orang malam itu malam mulia, berbanyak amal soleh.
Dan kita sudah perintahkan atau kita sudah dianjurkan beramal soleh dari sejak awal. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yawmaha." فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا سائل فأعطيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. Disebutkan apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka kalian hidupkan malamnya, salat malam di malam itu dan puasa di harinya. Kalau puasa tanggal 15 jelas kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Tapi ini secara khusus bangun di malam harinya, puasa di siang harinya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah turun pada malam itu. Ketika matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, apakah ada yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Adakah yang ingin meminta rizki, aku akan kasih rizki kepada dia. Adakah orang yang sedang kena bala, aku akan sembuhkan dia dari balanya. Apakah ada orang yang mau minta, aku kasih dia. Ada banyak, sampai terbitnya fajar. Disebutkan bahwa hadis ini palsu. Sebagian menghukumi palsu, sebagian menghukumi dengan dhaif. Yang jelas, ini hadis. Kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ لَا فِي فَضْلِهَا. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak pula bahwasanya di malam itu ajal manusia ditulis. Nggak ada. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid bin Sa'ad, bahwa Nabi SAW mengatakan fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilka sana. Untuk mencabut nyawa setiap jiwa yang ditetapkan mati tahun itu. Hadis ini juga dhaif. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa Nabi SAW mengatakan tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta inna rajula la yankih wa yulat lahu wa qad ukhrija ismuhu fil mauta. Pada malam Sya'ban itu ditetapkan ajalnya orang itu. Sampai seorang itu dikatakan kapan dia akan nikah, kapan dia akan melahirkan, dan dia sudah dicatat dia mati juga. Itu semua sudah tercatat. Ahibati fillah, semua itu dhaif. Karena malam nisfu Sya'ban bukan malam Lailatul Qadar. Terkadang kita melihat umat manusia ini peduli dengan sebuah acara, peringatan, kegiatan yang hadisnya dhaif. Bahkan sebagian mengatakan palsu. Dengan Lailatul Qadar nggak peduli. Ada apa sebenarnya? Yang sahih diremehkan, yang dhaif diagungkan. Maka kita ingin mengembalikan umat manusia berkaitan dengan ajal, ditulisnya ajal, ya, catatnya ajal. Allah sudah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kadang-kala kita memang cari amalan-amalan yang ringan, yang cukup sudah. Nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ini lagi. Maka cobalah jamaah, buat teman-teman yang mungkin masih sibuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dikaji kembali, dipelajari kembali. Mungkin tadi yang Ana sampaikan, Ana Ustaz dengar Ustaz lain mengatakan sahih, ini itu macam-macam. Coba dikaji lagi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ngapain sih Nabi malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Apa yang beliau lakukan? Yang jelas beliau di bulan Sya'ban memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa. Karena bulan ini bulan diangkatnya amal. Ya, tradisi orang Jawa,
orang Betawi, orang Sunda, ada yang disebut dengan ruwahan, bener ya? Ruwahan dari bahasa Arab, arwah. Kenapa? Karena dulu ulama muallim-muallim di Betawi, di Sunda, ya di Jawa, itu kalau mau Ramadan tahu ini Sya'ban kan bulan arwah emang. Jadi orang yang mau lahir tahun depan itu ditulisnya di sini, Pak. Misalnya habis Sya'ban ini Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus sampai ke Rajab. Siapa yang lahir, siapa yang mati. Jadi yang meninggal karena corona, nggak corona kemarin, itu udah ditulis Sya'ban dulu. Di ilmu Allah sudah ada, tapi diturunkan ke langit dunia dan kemudian dipegang oleh malaikat. Jika berkaitan rezeki dipegang oleh malaikat Mikail, jika berkaitan dengan ajal dipegang oleh malaikat maut. Maka ulama kita biasa mengirim, karena amal diangkat semua ke langit. Jadi kalau boleh disebut laporan amal tahunannya secara rohani itu hari bulan Sya'ban. Kalau mingguannya Kamis, kalau tahunannya ya bulan Sya'ban. Makanya dulu kiai kita ngajak, kayak ngumpul kita doain arwah ya, karena mereka menunggu selalu ya. Ruh-ruh itu nunggu selalu, Pak. Nafsnya, jiwanya, ruh itu nunggu. Kalau ruhnya mencari lagi bagaimana kenal Allah, tapi nafs jiwa enggak, dia butuh kiriman. Kalau masih di dunia, kirimannya jangan Fatihah doang, duren kayak gitu ya, duit gitu. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, mereka nggak butuh duren, nggak butuh duit. Butuhnya apa? Fatihah, sedekah kita ke orang, niatkan untuk beliau, nyampe semua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim 29 dalil, dan beliau mengatakan ini masih banyak, bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati, bermanfaat untuk orang mati. Salah satunya ruwahan. Maka tadi pagi saya juga bahas ini. Ruwahan ini bagian dari apa yang dibahas di kampus-kampus Islam dengan istilah living sunnah. Living sunnah itu artinya ajaran yang ada dalam hadis Nabi lalu dijadikan tradisi, dan tradisi itu hidup. Namanya living sunnah. Biar nggak ngaku sunnah bukan mereka doang, Pak. Ya. Maka kita doakan rahmatullah ala ulama'ina as-sabiqin. Semoga Allah merahmati ulama kita yang buat tradisi ini. Ini tradisi yang sangat bagus, bukan bid'ah. Ya, itu tradisi, ada dalilnya, dan itu dianjurkan. Malam nisfu Sya'ban itu ada nggak dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sya'ban. Nggak ada. Dalam hadis ada. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa, kecuali orang dua, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, musyahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kalangan salaf itu 3 abad pertama, khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, abad pertama, tsummal ladzina yalunahum, abad kedua, tsummal ladzina yalunahum, abad ketiga. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat, kelima, keenam disebut dengan khalaf. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ya. Di mana kami bisa lihat kitabnya? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Di situ dia sebutkan ada kalangan tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in, kalangan tabi'in. Namanya siapa? Makhul. Siapa lagi? Khalid bin Ma'dan. Kalangan tabi'in di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Kalangan tabi'in di negeri Syam merayakan malam nisfu Sya'ban dengan solat sunat, dengan memperbanyak zikir dan doa,
dan mereka datang ke masjid dengan 3. Pertama, memakai jubah kebesaran, pakai jubah. Siapa yang punya jubah bawa pada malam nisfu Sya'ban, pergi ke masjid. Kemudian yaktahilun, pakai celak. Sebelum berangkat ke masjid pakai celak. Lalu kemudian mereka buat bukhur. Bukhur itu asap kayu gaharu, asap, bukan asap menyan manggil jin hantu jemalang tanah. Maka di masjid-masjid dihidupkan asap kayu gaharu. Lalu kemudian ulama-ulama kalangan tabi'in memakai jubah kebesaran, pakai sorban. Lalu kemudian mereka pun menghidupkan malam itu di negeri Syam. Adapun di kota Makkah, Madinah, mereka tidak melakukan itu. Jadi antara sesama salaf pun ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang salaf nggak ada ikhtilaf, siapa bilang salaf nggak ada ikhtilaf? Salaf negeri Syam ramai-ramai menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan salaf Makkah, Madinah, malam nisfu Sya'ban dihidupkan di rumah masing-masing. Kenapa berbeda? Saya lama menganalisa, mencari jawaban. Kenapa berbeda? Ternyata salaf negeri Syam mereka bertetangga dengan Romawi. Sedangkan orang Makkah, Madinah nggak punya tetangga kafir, nggak perlu menunjukkan syiar. Sedangkan orang Islam perlu menunjukkan syiar, show force, show, tunjukkan force, kekuatan. Maka pada malam itu ramai berzikir, berdoa, Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Orang-orang yang mau mendirikan tempat ibadah yang belum dapat izin, yang selama ini dia ngelihat, orang Islam itu dikit, ternyata malam itu dia lihat ramai, hebat umat Islam. Ini adalah syiar, malam nisfu Sya'ban adalah syiar. Tapi Nabi nggak nyebutkan ibadahnya apa. Memperbanyak solat sunat, solat sunat wudu, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat mutlak, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Bagus. Saya nggak kuat lagi solat sunat Pak Ustadz, saya mau baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran pun nggak kuat Pak Ustadz. Gimana lagi? Duduk. Apa? Zikir. Pejam mata, zikir. Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan, maka itu adalah hal yang sangat baik. Akan tapi memang di sana ada beberapa amalan yang para ulama berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat, ya memang ada pengingkaran tentang sebagian amalan-amalan karena dianggap sandarannya tidak benar. Ya kita hindari yang seperti itu. Tapi yang tidak dibenarkan adalah memukul rata bahwasanya semua riwayat yang berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah palsu, itu salah. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang puasa tadi. Imam Muslim meriwayatkannya juga. Dan imam-imam yang lain juga meriwayatkan. Baik, kita ini sering dimasukkan oleh setan ke dalam musyahanah, ya, kebencian dan permusuhan. Nah ini yang memetik buahnya adalah iblis, agar kita tidak diampuni oleh Allah. Nah di bulan Sya'ban saja kadang perselisihan menjadi sebab kita bermusuhan. Sekarang mengatakan, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Di sisi lain ada orang dikit-dikit membawa hadis. Bukan hadis katakan hadis. Bukan hadis dibilang hadis. Banyak hal-hal yang dianggap sebagai hadis tapi bukan hadis. Kita tidak perlu, kita cukup hadirkan hadis sahih. Kita ada sebuah catatan buku tentang Sya'ban, bisa dilihat itu nanti, yang punya indahnya perbedaan ulama. Kita mencoba hadirkan riwayat-riwayat yang benar dari baginda Nabi SAW berkenaan tentang bulan Sya'ban, mulai dari puasa dan amalan-amalan selain puasa. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam nisfu Sya'ban dengan membaca surat Yasin 3 kali, itu tidak ada tuntunan khusus dari Nabi Muhammad, tapi ada tuntunan umum. Apa itu? Menghidupkan malam itu dengan beribadah. Kemudian tuntunan umum yang lain lagi apa? Cara berdoa. Tawasul dengan amal soleh, baca Yasin, setelah itu agar dipanjangkan umur, Yasin lapang rezeki. Itu sah saja. Kalau Anda kurang panjang dari baca Yasin, baca Quran utuh 30 juz boleh kok. Anehnya orang itu gampang bid'ahkan, wah amalan apa 3 Yasin dari siapa? Itu para ulama membuat menghadirkan amalan itu biasanya dengan ayat-ayat yang sudah familiar, yang orang mudah menghafalnya. Bahkan dikatakan memang riwayat ini diperselisihkan tentang Yasin ada qalbul Quran, intisarinya ada Al-Quran, hatinya Al-Quran. Ini adalah riwayat-riwayat yang ulama berbeda kan, tapi di situ ada yang mengatakan hadis itu sahih. Jadi amalan yang dilakukan oleh para ulama di saat mengajari orang-orang awam di malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin dan sebagainya, hal yang boleh. Bukan terlarang. Kalau Anda tidak puas dengan Yasin kurang luas, baca ayat yang lainnya. Cuman Yasin betul itu adalah sudah biasa di kampung-kampung. Yang perlu dijelaskan adalah keyakinan tentang ruh itu bagaimana.
Kalau yang dimaksud roh itu adalah orang-orang yang telah meninggal dunia daripada orang-orang beriman yang telah mendahului kita. Kemudian kita mendoakan mereka, kapan saja kita boleh mendoakannya. Jadi tradisi yang ada di masyarakat kita menjelang Ramadan membuat makanan itu adalah makna yang besar, makna yang agung. Untuk yang hidup dulu deh sebelum arwah. Untuk yang hidup dulu adalah menjalin silaturahim. Saling memberi, tukar-menukar makanan. Agar terjalin silaturahmi. Dan itu suasana indah. Dan kami masih menemukan waktu itu. Bahkan kami masih ingat kok masakan paling enak itu ibu siapa, begitu kita tahu. Suasana indah seperti itu. Dan jangan dihilangkan itu. Justru itu muqaddimah keakraban sebelum kita masuki bulan Ramadan. Dan sah-sah saja yang demikian itu. Kemudian setelah itu di dalamnya ada doa-doa untuk orang yang telah mendahulu kita. Maknanya adalah mendoakan ya. Mendoakan orang mendahulu kita dari ahli iman ya sah. Bahkan itu dianjurkan. Ingat ya, arwah maksudnya pada mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dari ahli iman. Selesai. Tidak ada masalah yang demikian itu. Bukan menyebut roh-roh yang nggak tahu. Maksud arwah bahasanya roh. Sebenarnya arwah maksudnya pada orang yang telah mendahului kita dari ahli iman. Kita doakan mereka. Hal yang baik, tradisi yang baik. Kalau ada kesalahan, mungkin telah disebut sesuatu yang mungkin roh-roh yang nggak jelas apa rohnya, ya tinggal dihilangkan saja. Sebab secara umum dohir kerjaannya adalah baik, kumpulnya orang, membagi-bagi makanan. Kami masih ingat kok ada sebuah tradisi di kampung itu yang dulu konon katanya kita tidak sempat menemui karena sudah diislamkan. Ada orang kumpul di perempatan namanya apa bersih desa dan sebagainya. Kumpul di perempatan, lalu kalau dulu dukun komat kabir membaca mantra-mantra dan seterusnya. Lalu ada orang-orang soleh menganggap ini satu kesempatan untuk membawa mereka dari meyakini yang tidak benar menjadi keyakinan yang benar. Perkumpulannya tetap diadakan. Cuman di perkumpulan tersebut dirubah menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak ada lagi penyebutan tentang apa tadi itu. Sesuatu keyakinan-keyakinan yang salah. Jadi maksud kami apa? Selagi perkumpulan tersebut masih bisa diarahkan sesuai dengan syariatnya, lanjutkan karena itu tradisi yang baik. Membagi makanan, siapa yang menyalahkan bagi makanan? Bahkan justru dianjurkan kalau kita menjelang Ramadan ini harus menjalin hubungan baik, yang punya kesalahan minta maaf, kita adakan. Tukar-menukar makanan indah sekali. Kemudian yaitu ingat mendoakan saudara-saudara kita, kerabat kita yang telah mendahului kita adalah hal yang diajarkan. Bahkan bekti kita kepada mereka yang telah mendahului kita yang mendoakan, apalagi. Mendoakan adalah cara bekti kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi, jika dilakukan dengan cara, yaitu tadi. Masalah roh adalah maksudnya orang yang telah mendahului kita dari orang-orang ahli iman, itu adalah benar kalau itu maksudnya. Selain itu, tidak dibenarkan. Untuk mendoakan orang yang telah mendahulinya dari ahli iman. Kemudian di situ ada makna silaturahmi, kemudian makna sedekah di dalamnya adalah hal yang baik, semuanya syar'i. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik di kampung kita, di masyarakat.